Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nurapiani Sukandar dengan NIM 221331030. Di video kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas praktikum dari mata kuliah Pengolahan Sinyal Komunikasi Digital modul 6, yaitu contoh pengolahan sinyal dengan operasi konvolusi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pada modul terdahulu, kita telah mengenal contoh operasi konvolusi, YN sama dengan HN konvolusi XN. Operasi ini dapat kita gunakan untuk mensimulasi pengolahan sinyal seperti penapis frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Pada percobaan ini, kita akan mencoba memanfaatkan operasi konvolusi untuk mensimulasi fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah percobaan. Pada soal nomor 1, buatlah program di bawah ini untuk mendapatkan sinyal acak. Baik, di sini saya telah menyiapkan software Octave untuk membuat kode program pada perintah soal nomor 1. Pertama, memasukkan variabel R sama dengan 100, F sama dengan 0,02, M sama dengan 0 dibagi R dikurang 1, S sama dengan sin buka kurung 2 dikali pi dikali frekuensi dikali M, D sama dengan 0,5 dikali ran 1 R dikurang 0,5 X sama dengan S ditambah D lalu plot X. Baik, selanjutnya kita merun untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Setelah mengetahui hasilnya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap variabelnya. Pertama, R sama dengan 100, yaitu variabel R diinisialisasikan dengan nilai 100. Fungsinya untuk mempresentasikan panjang sinyal-sinyal atau jumlah sampel. Kedua, F sama dengan 0,02, yaitu variabel F diinisialisasikan dengan nilai frekuensi sinyal sinusoidal. Frekuensi sinyal bernilai 0,02. Ketiga, M sama dengan 0 dibagi R dikurang 1, yaitu variabel M diinisialisasikan sebagai urutan bilangan bulat dari 0 hingga R-1. Fungsinya sebagai indeks untuk menghasilkan sinyal sinus. Keempat, S sama dengan sin dikali 2 dikali pi dikali F dikali M, yaitu fungsinya menghasilkan sinyal asli S dengan menggunakan fungsi sinusoidal sin dikali 2 dikali pi dikali F dikali M. Kelima, D sama dengan 0,5 dikali ran 1,R dikurang 0,5, yaitu variabel D digunakan untuk membuat sinyal noise acak. Ini merupakan nilai acak antara min 0,025. Keenam, X sama dengan S ditambah D, yaitu cara untuk menambahkan gangguan ke sinyal asli untuk menciptakan hasil sinyal yang diminta. Sinyal yang dihasilkan merupakan sinyal terdistorsi. Ketujuh, plot X, yaitu menggambarkan sinyal hasil X atau visualisasi sinyal yang dihasilkan. Pada perintah soal nomor 2, gunakan perintah conv untuk mencari hasil konvolusi H1N dengan XN bila H1N sama dengan 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Cobalah tampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah plot. Bandingkan sinyal yang dihasilkan dengan sinyal aslinya. Fungsi apa yang dilakukan H1N?
Bagaimana caranya agar amplitudo hasilnya dapat dibuat sama dengan amplitudo sinyal aslinya? Baik, di sini saya telah menyiapkan NeoScript untuk membuat kode program pada perintah soal nomor 2. Pertama, membuat kode program untuk perintah conv mencari hasil konvolusi H1N. Pertama, memasukkan variabel clf clear all, close all, R sama dengan 100, F sama dengan 0,02, M sama dengan 0 dibagi R dikurang 1, S sama dengan sin 2 dikali Pi dikali F dikali M D sama dengan 0,5 dikali ran 1, R dikurang 0,5 X sama dengan S ditambah D H1 sama dengan 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0 Y sama dengan conv H1 X figur 2 plot Y M hold on plot S B legend sinyal konvolusi sinyal asli. X label waktu, Y label tegangan. Selanjutnya meran untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Selanjutnya, membuat kode program untuk perintah membuat amplitudo hasil sama dengan amplitudo sinyal asli. Untuk kode programnya masih sama dengan kode program sebelumnya, hanya saja ada penambahan setelah H1, yaitu A sama dengan 1 dibagi 24,3, H2 sama dengan A dikali H1, lalu Y sama dengan conv, ini kita ganti menjadi H2, X. Kemudian meran untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya.
Setelah mengetahui hasilnya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap variabelnya. Pertama, clf, kedua clear all, ketiga close all, yaitu perintah untuk membersihkan dan menutup semua figur yang digunakan sebelumnya. Keempat, R sama dengan 100, yaitu menentukan panjang sinyal atau jumlah sampel. Kelima, F sama dengan 0,02, yaitu untuk menentukan frekuensi gelombang sinus. Keenam, M sama dengan 0 dibagi R dikurang 1, yaitu membuat vektor M yang berisi nilai-nilai dari 0 hingga R dikurang 1 digunakan sebagai indeks waktu. Ketujuh, S sama dengan sin dikali 2 dikali pi dikali F dikali M, yaitu membuat sinyal asli Sn berdasarkan gelombang sinus dengan frekuensi F dan nilai waktu M. 8. D sama dengan 0,5 dikali ran 1, R dikurang 0,5, yaitu membuat derau acak dengan nilai antara min 0,25 hingga 0,25. 9X sama dengan S ditambah D, yaitu menggabungkan sinyal asli dan derau untuk membuat sinyal input Xn. 10, H1 sama dengan 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0, yaitu mendefinisikan kernel konvolusi H1N sebagai array 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0, di mana ini matriks tersebut akan digunakan untuk melakukan operasi konvolusi dengan sinyal input. 11, A sama dengan 1 dibagi 24,3, yaitu melakukan operasi konvolusi antara sinyal input Xn dan matriks H1N. Hasil konvolusi disimpan dalam variabel. 12, H2 sama dengan A dikali H1, yaitu mengalihkan kernel konvolusi H1N dengan faktor skala A untuk menghasilkan kernel baru H2N. Ini dilakukan untuk menyesuaikan amplitudo matriks dengan amplitudo sinyal asli. 13, Y sama dengan konv H2X, yaitu melakukan operasi konvolusi antara sinyal input Xn dan matriks H2N yang sudah disesuaikan amplitudonya. Hasil konvolusi disimpan dalam variabel Yn. 14, figur 2, yaitu membuat figur baru untuk menggambar plot sinyal. 15, plot Ym, yaitu plot hasil konvolusi Yn dengan warna magenta. Hold on untuk menahan plot agar plot sinyal asli dapat ditambahkan ke dalamnya. 17, plot S, B, yaitu plot sinyal asli Sn dengan warna biru. Legend 18, legend sinyal konvolusi sinyal asli, yaitu menambahkan keterangan untuk membedakan antara sinyal konvolusi dan sinyal asli. 19, X label waktu, dan terakhir Y label tegangan, yaitu untuk menambahkan label pada sumbu X dan Y untuk memberikan informasi tentang waktu dan tegangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua program tersebut. Pada kode program pertama, operasi konvolusi pada matriks konvolusi H1N digunakan secara langsung untuk melakukan operasi konvolusi dengan sinyal input Xn. Hasil konvolusi antara sinyal input dan matriks ditampilkan dalam plot bersama dengan sinyal asli. Tidak ada faktor skala untuk menyesuaikan amplitudo sinyal hasil konvolusi. Sementara kode program kedua terdapat faktor skala A yang ditambahkan 1 dibagi 24,3 untuk menyesuaikan amplitudo sinyal konvolusi agar sama dengan amplitudo sinyal asli. Pada perintah soal nomor 3, ubahlah harga H1N untuk dua deretan harga lainnya, tetapi dengan nilai yang berubah secara perlahan dan dengan panjang yang bervariasi. Lalu perhatikan hasilnya, apa pengaruh panjang elemen H1N terhadap hasil konvolusi sinyalnya.
Baik, untuk kode programnya masih sama dengan kode program soal nomor 2, tetapi pada H1 diubah nilainya. Pertama, saya ubah nilainya menjadi 3,5 sebanyak 7 kali. Setelah itu, run untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Selanjutnya, saya akan mengubah kembali nilai H1 dengan 1,9 sebanyak 15 kali. Setelah itu, run untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Setelah mengetahui hasilnya, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua program tersebut. Pada kode program pertama, panjang nilai H1N mempengaruhi respon frekuensi dari filter yang dihasilkan. Semakin panjang nilai, maka semakin kompleks respon frekuensinya. Pada kasus pertama, dengan H1N yang memiliki panjang 7, sinyal konvolusi cenderung mengikuti pola umum sinyal asli. Sedangkan pada kode program kedua, dengan H1N yang memiliki panjang 15, respon frekuensinya menjadi lebih kompleks, menyebabkan sinyal konvolusi memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan dengan sinyal asli. Hal ini menunjukkan bahwa semakin panjang nilai H1N, maka semakin besar pengaruhnya terhadap hasil konvolusi sinyal. Terakhir, pada perintah soal nomor 4, sekarang lakukan percobaan di atas untuk harga H2N sama dengan 0,00001 min 1,00000. Bandingkan hasilnya dengan percobaan di atas, fungsi apa yang dilakukan H2N? Baik, untuk kode programnya masih sama dengan kode program sebelumnya, hanya saja ini untuk H1-nya kita ubah menjadi H2 dengan nilai 0,00001 min 1,00000. Lalu ini kita hapus. Setelah itu, run untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Setelah mengetahui hasilnya, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program tersebut beserta hasilnya. Pada filter H2N dengan nilai tersebut merupakan sebuah filter yang disebut sebagai filter diferensial. Filter ini bertujuan untuk mengekstrak perubahan cepat dalam sinyal, dengan meningkatkan atau menurunkan sinyal input saat perubahan cepat terjadi. Hasil konvolusi dengan filter diferensial akan menyoroti perubahan cepat dalam sinyal input. Filter H2 didefinisikan hanya memiliki nilai yang signifikan di beberapa titik tengah, dan nilai-nilai lainnya adalah 0. Ketika mengalihkan filter ini dengan sinyal input menggunakan operasi konvolusi, hanya titik-titik yang signifikan tersebut yang akan memiliki dampak besar pada sinyal keluaran. Ini berarti sinyal keluaran akan dipengaruhi oleh bagaimana sinyal input berinteraksi dengan titik-titik tersebut. Namun, filter H2 ini tidak didesain secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti memfilter frekuensi tertentu atau menekan noise. Karena itu, sinyal keluaran tidak memberikan informasi yang berguna atau intuitif secara umum. Karena filter tersebut tidak memiliki tujuan atau karakteristik tertentu yang diinginkan dalam pemrosesan sinyal. Cukup sekian, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.